Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Kita masih berada di dalam pembahasan yang lalu, yaitu etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Etika bergaul ini kita sudah bicarakan minggu kemarin, yaitu mendudukkan orang yang lebih tua secara layak. Yang kedua pada pagi hari ini adalah mendahulukan orang yang lebih tua dalam segala permasalahan. Dalam bermusyawarah, dalam pembicaraan, apa saja didahulukan dulu orang yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua agaknya mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih lama di dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Bahkan di dalam ibadah pun orang tua itu hendaknya untuk berada di shaf yang terdepan, dikatakan shaful malaika. Kemudian yang di belakang orang-orang tua adalah anak-anak, begitu selanjutnya. Dalam hal ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Istawu wa la takhtalifu. Luruskan barisan dan jangan kamu gaduh. Fatahhtalifu qulubukum. Hati-hatimu juga bisa berselisih, bisa bergaduh. Liyaliyani minkum ulul alhami wan nuha. Kemudian di antara kamu baru setelah itu shafnya, tsummalladzi yalunahum tsummalladzi yalunahum. Kemudian baru yang lain, baru yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, melarang anak meremehkan orang yang lebih tua. Jadi bagaimana orang tua itu mendidik, guru itu mendidik, agar jangan sampai anak-anak kita ini meremehkan orang-orang yang lebih tua. Meremehkan bisa saja dengan menghina orang tua, bisa saja dengan menghardik orang tua, dan bisa saja berkata keji terhadap orang tua. Karena itu pendidik mengingatkan kepada anak-anak agar anak-anak kita itu mempunyai akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, salasun la yastakhiffu bihim illa munafik. Ada 3 orang yang tidak diremehkan kecuali yang meremehkan itu adalah orang munafik. Siapa 3 orang itu? Dzusyaibah fil Islam, yaitu orang yang mempunyai uban, tapi di sini dikatakan uban, tapi sebetulnya orang yang tua, dia adalah seorang muslim yang taat. Wadul ilm,
dan orang yang mempunyai ilmu, wa imam muqsit, dan pemimpin yang adil. 3 orang ini jangan diremehkan, jangan dihina, jangan dimaki, dan jangan dihardik. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Oleh karena itu, beberapa hadis itu mengandung sifat utama di dalam kehidupan sosial keagamaan. Jadi kalau anak-anak kita itu mengetahui hal itu, maka anak-anak kita ini mengetahui tentang etika sosial dalam hidup dan etika sosial dalam pengamalan keagamaan. Sifat-sifat utama itu diantaranya rasa malu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim, kanal haya'u khairan kullahu. Sesungguhnya sifat malu itu adalah mendatangkan semua kebaikan. Apa itu malu? Ada yang mendefinisikan malu itu adalah inqibat an-nafsi an ityani amrin makhafatan, yaitu mengekang diri untuk melakukan sesuatu karena takut dirinya tercela. Kalau saya melakukan ini, nanti saya akan tercela. Maka dia tidak mau melakukan itu. Itulah sifat malu. Dan sifat malu itu la ya'ti illa bi khair. Tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya Aisyah, wahai Aisyah, kata Rasulullah, lau kana al-haya'u rajulan lakana rajulan salihan. Kalau malu itu diibaratkan sebagai orang laki-laki, maka malu itu adalah orang laki-laki yang saleh dia. Walau kana al-fakhsu rajulan lakana rajulan su'an. Dan kalaulah perkataan keji, perbuatan keji itu diibaratkan sebagai seorang laki-laki, lakana rajulan su'an, maka orang laki-laki itu adalah orang laki-laki yang jelek. Jadi kalau orang kalau malu, itulah ibarat orang yang soleh. Tapi kalau orang yang melakukan perbuatan keji, diibaratkan sebagai orang yang jelek. Di dalam sebuah hadis itu juga dikatakan, maka al-fakhsu fi syai' illa syanahu, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanahu. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Tidaklah perbuatan keji yang meresap di dalam sesuatu illa syanahu, kecuali perbuatan keji itu memburukkan dirinya. Wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanahu, dan tidaklah malu itu meresap di dalam sesuatu illa zanahu, kecuali malu itu akan menghiasi dirinya. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, inna likulli din khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Rawahu Malik wa Ibnu Majah. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak. Dan khuluq al-Islam, akhlak Islam itu adalah al-haya. Dia itu punya sifat malu. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kamu kepada Allah dengan benar. Para sahabat berkomentar, "Innana la nastahyi minallahi haqqal haya ya Rasulullah." Sesungguhnya kami juga punya sifat malu ya Rasulullah. Barangkali persepsi mereka kurang pas. Sehingga Rasulullah selanjutnya mengatakan, kalau kamu malu, wal yakhfadhir ra'sa wa ma hawa, dan hendaklah
kamu menjaga kepalanya dan anggota badan yang mengitari kepalanya itu. Kemudian Rasulullah wal yakhfadil batna wa mawa, dan hendaklah kamu menjaga perut kamu dan apa dorongan yang ada di dalam perut itu. Dan masih beberapa. Jadi orang yang malu selalu menjaga apa yang ada di dalam kepala dan apa yang anggota badan yang mengitari kepala. Mata, telinga, mulut, jaga baik-baik. Dan juga berpikir negatif. Jangan sampai kita melakukan berpikir negatif, tapi berpikirlah positif. Selalu berpikir positif, mengedepankan berpikir positif, bukan berpikir negatif. Adapun dorongan-dorongan yang ada di dalam perut adalah dorongan seks, di mana melampiaskan seks secara berlebih-lebihan tidak sesuai dengan aturan agama. Dan juga dorongan kerakusan, orang rakus. Kalau sudah rakus, maka dia cenderung untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena apa? Karena disebabkan karena keraskusan di dalam dirinya. Jaga itu perut, jaga itu kepala itu. Barang siapa yang sudah demikian, maka dia sebetulnya telah melakukan sifat malu. Ada sifat malu di dalam dirinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah berdiri menyambut orang yang datang. Ya, bagaimana anak-anak kita ajarin agar ada tamu datang, ada orang tua datang, ada teman datang, disambutnya dengan baik oleh anak-anak kita. Kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Apa katanya? Ma ra'aitu ahadan ashbaha samtan wa dalan wa hadyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qiyamiha wa qu'udiha min Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seseorang itu tingkah lakunya, petunjuknya ya lebih mirip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdirinya, di dalam duduknya dari Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupai Rasulullah dalam sifat-sifatnya yang terpuji ini. Duduknya, berdirinya mirip apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yaitu Fatimah, anak perempuannya. Kemudian dikatakan qalat wa kanat idza dakhalat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasa fi majlisihi. Fatimah itu idza dakhalat 'ala nabi, kalau dia masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama ilaiha, beliau Rasulullah berdiri menyambutnya, faqabbalaha, lantas Rasulullah menciumnya, wa ajlasaha fi majlisihi, dan mendudukkan di tempat duduknya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'alaiha, apabila masuk dia ke rumah si Fatimah, qamat min majlisiha, Fatimah berdiri dari tempat duduknya, wa qabbalathu, Fatimah menciumnya, wa ajlasathu, dan mendudukkannya fi majlisiha, di tempat duduknya. Kita sering dalam sebuah pertemuan atau jamuan, ketika ada orang datang, silakan,
disambutnya baik-baik. Silahkan duduk, silakan Pak. Kalau orang tua anak berdiri dia, Pak duduk sini Pak. Bahkan etika dulu, ya mungkin dulu belum seperti sekarang ini. Kalau ada di dalam kendaraan, anak-anak muda duduk. Ada orang tua naik kendaraan itu, bus, kemudian anak muda ini berdiri dia, mempersilahkan orang tua, Pak, duduk sini Pak. Kamu nak, biarlah kami anak muda, biar berdiri saja. Terima. Sebetulnya hal ini sudah dipraktikkan, tapi kadang-kadang orang kita ini atau kita ini lupa di dalam masalah hal ini. Ya. Dalam sebuah hadis raqi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga oleh Imam Abu Dawud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna fa idza qama qumna qiyaman hatta narahu dakhala ila ba'di azwajihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna, bercakap-cakap dengan kami. Fa idza qama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, qumna qiyaman, kami pun berdiri. Jadi ketika Rasulullah duduk, kemudian Rasulullah ngomong-ngomong, Rasulullah berdiri, kami para sahabat juga berdiri. Hatta narahu dakhala ila ba'di azwajihi, sehingga kami melihat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar keluarganya, istri-istrinya masuk. Begitu dulu etikanya, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dalam umur, dalam keilmuan, dalam segala kehormatan. Kemudian selanjutnya, mencium tangan orang yang lebih tua. Nah ini, mencium tangan. Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud dan Ibnul Arabi meriwayatkan dari Zari', ketika itu diutus oleh Abdul Qais, ia berkata, "Lamma qadimnal Madinah," ketika kita sampai ke kota Madinah, "ja'alna natabadar min rawahilina," bergegas-gegas kami itu turun dari kendaraan kami, "fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam," lantas kami mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, warijlaihi, dan juga kedua kakinya, diciumnya, dihormatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Asakir meriwayatkan dari Abu Ammar, ya, seekor binatang didekatkan kepada Zaid, binatang untuk kendaraan, mungkin unta, mungkin khimar, didekatkan kepada Zaid bin Thabit untuk Zaid bin Thabit menaiki kendaraan itu. Dan Ibnu Abbas memasang pelananya, berarti kuda. Zaid berkata, "Menjauh hai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ibnu Abbas berkata, "Demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan orang-orang yang lebih tua dan para ulama kamu." Zaid berkata, "Perlihatkanlah tanganmu kepadaku." Kemudian Ibnu Abbas mengulurkan tangannya, lalu Zaid menciumnya, kemudian berkata, "Demikianlah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Jadi mencium tangan. Karena itu masih ingat sampai sekarang bagaimana orang tua itu mendidik kita. Kita mau pergi ke sekolah, nah, salam sama orang tua. Begitu sampai, salam orang tua. Untuk apa? Mendidik diri agar supaya anak itu mempunyai akhlak yang baik, rendah hati, punya akhlak yang baik. Juga dalam riwayat Al-Bukhari, ya. Juga dalam riwayat Al-Bukhari,
Al-Bukhari meriwayatkan dari sahib yang berkata, "Ra'aitu 'Aliyan yuqabbil yadal Abbas wa rijlaihi." Rawahul Bukhari. Aku melihat Ali bin Abi Thalib yuqabbil yadal Abbas. Kemudian Ali itu mencium tangan Ibnu Abbas wa rijlaihi, dan juga kedua tangannya. Namun bapak-bapak, dalam hal mencium ini, janganlah kita ini berlebih-lebihan, terlalu sehingga ada mengkultuskan atau apa-apa, tidak, tapi hanya saling menghormati kepada orang yang tua. Apa ada orang yang terlalu sampai kadang-kadang orang duduk mengesot gitu, merangkak, ya kita tetap seperti biasa, hanya mempunyai sikap bagaimana kita menghormati orang tua, kita mencium tangannya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal bagi kita yang sebetulnya dahulu sudah terbiasa kita lakukan, kita perintahkan juga kepada anak-anak kita. Kebiasaan seperti ini ternyata ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita balik, oh ya, ternyata ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan itu iqtidaan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti teladan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal ini merupakan amal ibadah bagi kita, untuk kita, dan juga untuk anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.